Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa sampai di pelosok tanah air. Dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, Kamboja, Singapura, dan di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan untuk melakukan tugas kami, tanggung jawab serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara, kasih Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Mazmur 56 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, di tengah zaman yang serba sulit ini, tekanan hidup kian berat. Akibatnya banyak orang yang mudah stres dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Kita mungkin pernah mendengar berita yang bikin hati kita miris, saudara. Contohnya adalah seorang ibu yang rela membuang, bahkan nekat untuk membunuh bayinya sendiri, oleh karena tidak kuat lagi menanggung biaya hidup sehari-hari. Banyak orang diserang oleh berbagai penyakit yang berbahaya. Bukan saja penyakit yang menyerang secara fisik, tetapi juga penyakit yang menyerang jiwa, berupa penyakit kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, frustasi, stres, putus asa, dan sebagainya. Faktor ekonomi seringkali menjadi penyebab utama dari semuanya itu, saudara. Alkitab menasihati agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita dapat belajar dari kehidupan Daud yang selalu menaruh percayanya kepada Tuhan, sehingga ia beroleh kekuatan saat ia menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Di usia muda, Daud sudah terbiasa menggembalakan domba, dan sebagai gembala, pastilah setiap hari ia harus berjuang untuk menjaga dan melindungi domba-dombanya dari ancaman binatang buas yang hendak memangsa domba-dombanya. Dan Daud mampu melakukannya, saudara. Ketika harus berhadapan dengan Goliat, pahlawan kebanggaan bangsa Filistin yang secara manusia sulit untuk dikalahkan oleh siapapun, dengan pertolongan Tuhan, Daud pun berhasil mengalahkan Goliat. Dan karena kemenangannya ini, Daud dieluk-elukan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Akibatnya, Saul yang pada waktu itu menjadi raja Israel sangat tersinggung dan marah, sehingga berbagai upaya dilakukan Saul untuk membunuh Daud, saudara. Namun karena campur tangan Tuhan, Daud pun dapat terluputkan. Niat jahat Saul tidak pernah terwujud. Ujian yang harus dialami Daud tidak berhenti sampai di situ. Di dalam keluarganya pun ia harus menghadapi pemberontakan anak-anaknya, yaitu Absalom dan juga Adonia yang sangat berambisi untuk menjadi raja. Di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-12 mengatakan, tetapi di dalam semuanya itu Daud berkata, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Daud menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan dan terbukti bahwa Daud mengalami pembelaan dari Tuhan. Saudaraku, pada saat orang Yebus mengatakan bahwa Daud tidak mungkin dapat mengalahkan mereka,
Daud tidak mungkin dapat masuk ke pertahanan mereka yang kuat. Namun, ketika Allah di pihak kita, Allah akan melakukan segalanya untuk kita, untuk kemuliaan namanya. Jika kita melihat kuasa Daud yang semakin lama semakin besar, semua hanya karena Tuhan, bukan karena kekuatan dan kepintaran Daud. Saudaraku, ketika Yosua menjadi pengganti Musa, Tuhan katakan bahwa Dia sendiri yang akan menyertai Yosua, sama seperti ketika Allah menyertai Musa. Bahwa kemana pergi bersama dengan Tuhan, dan Tuhan membuktikan bahwa Dia yang membuat Yosua mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Apakah kita saat ini takut, saudara? Ingat apa yang Tuhan lakukan terhadap Musa, Ia lakukan juga terhadap Yosua. Ketika kita mau dan mempercayainya, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama kepada kita. Di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-10 berkata, "Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau, sungguh-sungguh dahsyat." Puji Tuhan. Apakah saudara sedang dilema saat ini? Atau apakah saudara sedang merasakan kekhawatiran dalam menghadapi permasalahan? Satu kunci sebagai jawaban dalam hidup kita, jadikan Tuhan yang sesungguhnya dan utama di dalam kehidupan kita. Kita sering percaya dan menjadikan Tuhan hanya sekedarnya saja, saudara, tanpa memberikan hak kepadanya untuk mengatur hidup kita dan menjadi raja atas kita. Kita sering membiarkan hati kita, pandangan kita kepada ilah-ilah lain. Izinkan Tuhan untuk selalu hadir dalam setiap hal yang kita lakukan, saudara. Ingatlah, ketika Allah menyertai, Dia tidak pernah membuat diri kita bergumul sendirian. Bahkan Dia yang akan melakukan segala sesuatunya buat kita yang sungguh-sungguh setia dan percaya kepadanya, sebab Tuhanlah pembela kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, berkat-Mu, kemurahan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang senantiasa membela kami, Tuhan. Sungguh begitu besar kasih Tuhan, kasih setia Tuhan yang tercurah atas kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk mencari Engkau, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ajar kami senantiasa setia dan taat hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya saat ini bahwa Tuhan satu-satunya pembela dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami tidak takut menghadapi apapun yang ada di hadapan kami. Mengantarkan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini. Ajar kami melakukannya dengan penuh kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap kami yang mendengar program ini dimanapun berada. Di luar negeri, di dalam negeri. Saudara kami yang ada di perantauan. Tuhan berkati mereka. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat, kokoh di dalam Tuhan, di dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang pulihkan. Tuhan memberkati setiap kami semuanya dalam rumah tangga, keluarga kami, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pekerjaan di kantor, di perusahaan, dimanapun bekerja, Tuhan yang memberkati. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan pada malam ini. Pimpin kami, tuntun kami, supaya kami dapat berjalan dalam seluruh firman-Mu ya Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan. Tuhan bebaskan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi saudara kami yang menderita. Berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota, desa kami, dan negeri kami Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat malam ini dan saya yakin saudara semua diberkati semua. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.